Awal dulu malah pernah kepengen jadi pastor. Pernah, itu saya ingat cita-cita pertama. Berubah, kepengen menjadi tentara. Ingin suatu saat saya bisa nonton langsung di Stadion Anfield di kota Liverpool, bisa mengunjungi museum The Beatles gitu ya. Ya saya sebenarnya waktu kecil punya cita-cita itu pemain bola. Alhamdulillah dengan sekarang ini ya saya bersyukur sudah apa yang saya harapkan, mempunyai keluarga, mempunyai anak, dapat diterima oleh semua komunitas. Ya, memang cita-cita kecil saya yang sampai saat ini belum terwujud. Sebetulnya saya kepengen jadi lawyer sih ya, tapi nggak kesampaian. Desainer terkenal, tapi itu sebenarnya nggak terpendam lagi sekarang karena saya sudah bisa membantu masyarakat di kota saya, di kota Tanjung Balai. Cita-citanya ya menjadi manusia yang berguna, tapi menyentuh dari bidang pendidikan dan bidang bisnis. Impian terpendam saya belum ada. Wah, banyak ya. Banyak ya. Mungkin yang sekarang yang paling ya, mungkin itu adalah banyak sisi nih. Kalau Pak Jokowi kali ya sekarang ya, kesederhanaannya itu menginspirasi. Kalau saya sih tidak ada khusus mengidolakan seseorang, karena saya banyak menyerap inspirasi dari banyak orang. Baik-baik kita ambil, jaga baik kita tinggalkan. Jadi nggak ada spesifik saya mengidolakan seseorang gitu. yang namanya MH Ayun Najib. Jadi sampai saya buat skripsi S1 pun ya tentang MH Ayun Najib. Idola saya sih nggak ada gitu. Patunkan semuanya yang tidak bisa digantikan hanya almarhumah ibu dan almarhum bapak saya. Dari sanalah saya tuh melangkah hidup, karena ibu dan ayah itulah tokoh sentral yang sangat-sangat saya kagumi. Tokoh panutan saya sebetulnya saya suka dengan tokoh politik proklamator kita, Bung Karno. Idola saya adalah Dada. Dada itu artinya ayah. Bapak dan mama. Wajar ketika orang itu mengidolakan tokoh jagoan atau tokoh-tokoh hebat lainnya. Tapi setelah kita pilih, kan aku kan orang tua juga. Ternyata penyelamat hidup kita itu adalah orang tua kita sendiri. Dan ketika aku menjadi orang tua, barulah aku sadar apa arti cinta sejati, yaitu cinta dari orang tua ke anaknya. Mungkin kalau bagi orang yang belum mempunyai keluarga atau yang mempunyai anak, mungkin itu klise, mungkin susah dijelaskan. Tapi ketika kita menjadi seorang orang tua, itulah arti cinta sejati. Hari ini yang menjadi inspirasi saya adalah ayah saya. Mengapa mengidolakan? Ayah saya itu selalu memberikan yang terbaik bagi saya. Kemudian ayah saya itu tidak pernah berkata tidak. Kenapa? Setiap apa yang saya bilang, apa yang saya mau, walaupun hatinya bilang tidak, beliau selalu bilang kepada saya, pikirkan kembali apa baik buruknya, pikirkan kembali. Jadi kalaupun saya gagal ataupun saya ikuti mau saya, bukan saya ikuti mau beliau. Beliau itu selalu kalau saya gagal dan saya tidak dengar kata dia selalu bilang, saya sudah bilang dari awal, sekarang baik buruknya ya kamu yang tanggung sendiri. Jadi hal-hal itulah yang menjadi pemikiran-pemikiran saya menjadi lebih mandiri. Saya tuh bersyukur bisa hidup di dunia ini, ya. Nah, kalau nggak ada ibu, nggak ada kita. Oh, ibu itu orang yang kalau sangat biasa buat kita.
orang ayah saya meninggal, memang ibulah media andalan ya. Jadi kan juga saya interaksi dengan ibu kan juga tidak banyak, karena saya kelas 4 SD kan sudah merantau. Kalau cerita ibu bisa terharu juga karena ibu saya baru meninggal 1 tahun yang lalu, dan saya terus terang itu jadi panutan saya karena tanpa ibu tentunya kehidupan saya sekarang sudah berkurang. Menuju surga kita yang umat Islam itu dari ibu. Walaupun kelakuan ibu kita, maaf, beribu maaf, tidak benar menurut agama, jangan coba-coba singgung hatinya, durhaka sama sekali. Itu untuk ibu. Ibu itu di mata saya itu sesuatu gambaran yang tidak bisa mungkin diucapkan dengan kata-kata ya, hanya bisa kita rasakan. Ibu selalu menganggap kita sebagai anak kecil, walaupun sekarang kami sudah dewasa, tapi ibu selalu saja memperhatikan kami seperti anak-anak dulu. Kasih ibu sepanjang masa itu sangat saya sadari. Jadi ibu adalah inspirasi buat saya. Ibu adalah air hujan. Walaupun dia tidak kelihatan, tapi adalah sumber kehidupan. Itu orang yang selalu ada di belakang layar saya. Dalam arti mungkin segala sesuatu saya cerita kepada ayah saya. Namun ketika saya jatuh atau saya membutuhkan sesuatu, ibulah yang selalu mensupport saya, baik dari segi materi, segi semangat, apapun itu. Jadi selain ayah saya, di belakang saya yang paling berperan adalah ibu saya. Ya, ayah itu kepala keluarga. Apapun cerita itu ayah kita. Kita bangga punya ayah seperti itu. Saya lihat dari sisi kerja kerasnya, memberikan teladan bagaimana menjadi lelaki yang bertanggung jawab kepada keluarganya. Oh iya, ayah gimana ya? Ya mungkin sosok ayah bagi saya ketika itu adalah orang yang bisa menyenangkan saya saja. Jadi memang agak keras. Adalah rezeki artinya. Walaupun maaf, beribu maaf, ayah kita tuh kalau bahasa saat seperti sekarang, ayah kita tuh maling perampok. Jangan coba-coba kita singgung hatinya. Sosok ayah, makna seorang sosok ayah buat saya sih sebetulnya saya tidak bisa terlalu memberikan gambaran yang terlalu luas ya, sebab saya sudah ditinggal ayah saya sejak saya kelas 3 SD. Dia adalah sosok yang tidak tergantikan bagi saya. Jadi beruntunglah bagi kalian semua yang masih memiliki ayah. Setiap detiknya sangat berharga. Jangan sia-siakan. Buatlah ayah dan ibumu bahagia dan bangga kepadamu.